Assalamualaikum Ustadz, apa kabar Waalaikumsalam Ustadz? warahmatullahi. Hari ini mudah-mudahan sehat selalu Ustadz. Alhamdulillah. Amin amin insyaallah. Izin Ustadz untuk kami mulai sesinya karena sudah memasuki pukul Ya, 19.30. baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala habibi ilahil alamin abil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Allahumma shalli Muhammad ala wa sayyidina. ali Muhammad wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihi mayamin al-mutajabin la siyama baqiyatullahi fil ardin al-imam al-mahdi ruhi fida. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini Jumat 5 September 2025 kita berjumpa lagi dalam kajian Madrasah Filsafat Ibnu Arabi. Insyaallah pada malam hari ini kita memasuki pertemuan ke-7 setelah sebelumnya ada absen selama satu minggu. Insya Allah pada malam hari ini pematerinya yaitu adalah Dr. Khalid Al-Walid, MAG, yang insya Allah akan segera mendapatkan gelar guru besar Usuluddin. Kita doakan semoga prosesnya segera dilancarkan semuanya ya Ustadz. Eh, Beliau ini adalah Deputi Perguruan Tinggi Al-Mustafa yang merupakan inisiator dari program Madrasah Filsafat Ibnu Arabi ini. Beliau juga merupakan penulis dari buku kitab Filsafat Tasawuf ya, yang pada malam hari ini beberapa babnya dikaji di program Madrasah Filsafat Ibnu Arabi ini, dan malam ini kita akan mengkaji secara intensif mengenai bab A'yan Asabita. Setelah sebelumnya kita di pertemuan yang lalu kita mengkaji tentang bab Alam Al-Misal oleh Dr. Beni Susilo PhD. Insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan dan menyambung pembahasannya dalam bab A'yan Asabita yang akan dibawakan oleh Dr. Khalid Al-Walid. Baik, sembari menunggu teman-teman yang lain turut bergabung, kita akan mulai terlebih dahulu. Jika ada yang terkendala dengan audio maupun videonya, kita akan menyediakan rekamannya juga yang akan kita bagikan setelah sesi ini selesai. Baik, kepada Dr. Khalid Al-Walid, waktu dan tempat kami persilahkan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد Waalaikumsalam. لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيع قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين. Alhamdulillah malam hari ini kita berjumpa dalam lanjutan kuliah kita tentang pandangan atau pemikiran atau madrasah Ibn Arabi. Dan malam hari ini kita sampai pada pembicaraan tentang ayan ats-tsabitah atau entitas-entitas tetap ya. Eh, dan Alhamdulillah semoga kita juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, eh terutama hari-hari ini adalah hari-hari wiladah ya, junjungan kita Sayyidul Wujud Nabiul Akram Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk itu saya mengucapkan selamat ya atas wiladah atau maulid ini, karena pancaran terbesar dari cahaya ilahiyah hadir dalam wujud manusia yang paling sempurna. Eh, Mungkin sudah banyak pembicaraan sebelumnya yang telah kita lalui bersama, bahwa eh, pembahasan tentang Ibnu Arabi ini, pemikiran Ibnu Arabi ini adalah pembahasan yang cukup menarik ya, cukup menarik, dan sepanjang eh, zaman ya, studi tentang pemikiran dan gagasan Ibnu Arabi ini luar biasa. Saat-saat ini eh,
terutama di Barat ya, beberapa scholars itu mereka secara khusus melakukan kajian-kajian tentang karya Ibn Arabi, bahkan ada Ibn Arabi Society ya, eh, secara khusus yang kalau saya tidak salah pusatnya itu ada di Scotland ya. Dan setiap tahun mereka melakukan pertemuan dan kajian tentang pemikiran Ibn Arabi ini. Jadi kalau kita melihat gagasan-gagasan besar Narabi ini melintas ya, baik agama, budaya, suku bangsa, dan sehingga tidak hanya terbatas pada kalangan Muslim para pengkajinya, bahkan sebagian lain mengklaim bahwa Narabi ini beyond of religions ya. Jadi di atas kemudian sekat-sekat agama. eh Ala kulihal bahwa eh, tokoh besar ini ya merupakan tokoh yang sangat berpengaruh yang sayangnya tentu saja di kita sendiri kajian secara spesifik tentang pemikiran atau gagasan Narabi ini tidak banyak dilakukan ya. Eh, Sampai saat ini transmisi atau tradisi dalam mempelajari gagasan Narabi ini masih berkembang luar biasa di Iran ya. eh, Bagaimana kemudian salah satu puncak dari proses pembelajaran yang terkait dengan irfan atau tasawuf falsafi ya, itu harus kemudian membaca karya utama Narabi Fususul Hikam ya. Dan untuk itu tentu seseorang harus mengawali proses itu dengan panjang setelah mungkin dia belajar ilmu logika, kemudian kalam, ya, kemudian beberapa karya-karya filsafat sampai pada puncaknya sebelum membaca Fusul Hikam itu dia harus membaca satu karya Ibnu Turkah ya, Tamhidul Qawaid yang merupakan karya pengantar ya. Karya yang di satu sisi dia menggunakan eh, pola filsafat dan memberikan kemudian basis-basis burhani bagi pemikiran Irfan sehingga membaca karya Tamhidul Qawaid Ibnu Turkah itu dapat membawa kita untuk masuk pada studi yang lebih dalam tentang Irfan ini. Kedua, bahwa pembacaan karya Ibn Arabi ini seringkali terjadi dalam dua pola ya. Satu pola yang sifatnya burhani atau rasional dengan pembacaan kemudian konsepsi gagasannya sebagaimana mungkin pada proses kuliah kita yang kita lakukan Madrasah Filsafat Ibn Arabi ini. Jadi memahami dengan pendekatan-pendekatan rasionalitas untuk fondasi atau gagasan pada karya besar Fususul Hikam atau pemikiran Ibn Arabi ini. Ada lagi pendekatan yang dilakukan secara apa ya? eh dengan kemudian penggunaan intuitif ya. Kita bisa mengatakan pendekatan intuitif. Jadi umumnya kalau kita lihat sebagian para pengkaji yang kemudian berkembang saat ini di Barat, banyak yang melakukan proses pendekatan Arabi itu melalui pendekatan yang intuitif itu ya. Artinya itu adalah bagi mereka merupakan jalan spiritualitas untuk sampai pada puncak kesadaran al-haq. Ya. Nah, jadi karena itu pola-pola yang dikembangkan dalam beberapa eh, tradisi di Barat itu mereka tidak membaca sebagaimana kita, tapi membaca dalam pola intuitif dalam proses pendekatan ruhaniah ya. Nah, masing-masing tentu ada ada apa? Mungkin titik kekurangannya ya.
bahwa tentu dalam pembacaan argumentasi rasional seperti ini kita hanya bisa memahami pada konteks itu, tapi tidak masuk pada suasana kemudian yang membawa kita pada kesadaran dalam proses yang tentu dihantarkan Ibn Arabi. Tapi di sisi lain bahwa pembacaan dalam pola yang sifatnya rasional ini mengantarkan kita ya bahwa pada penyingkapan yang lebih baik terhadap gagasan-gagasan besar Ibn Arabi ini dan kesadaran kemudian terhadap apa yang disampaikan oleh Ibn Arabi itu akan membawa kita pada eh, proses ruhaniah ya dengan sendirinya, tapi tetap dalam koridor yang diinginkan ya atau sesuai dengan ketentuan yang diinginkan oleh Islam dan Arabi itu sendiri. Berbeda halnya dengan pendekatan intuitif, kadang-kadang juga di situ karena terlalu longgar ya, sehingga tidak ada kemudian pembatasan atau kemudian juga koridor yang menjaga kemudian pola pembacaan itu kadang-kadang menyebabkan seorang itu ya mungkin dia mengklaim ya bahwa sudah memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa, tetapi itu kadang tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan syariat dan sebagainya ya. Ini juga menjadi satu persoalan. Nah, ala kulli hal lah bahwa kita tidak akan bicara terlalu jauh dalam konteks itu. Dari pendekatan yang kita lakukan tentu dengan membaca gagasan Arabi ini. Nah, kita sudah membuat kemudian rangkaian dari pola ininya. Sebenarnya rangkaian ini dibuat didasarkan pada pengantar ya, pengantar Muqaddimah Kaisari. Jadi salah seorang syarih ya, pensyarah atau komentator bagi Ibnu Arabi dalam karya Fususul Hikam. Menariknya bahwa karya Fususul Hikam ini adalah teks kedua setelah Al-Quran yang paling banyak kemudian penafsirannya atau komentatornya. Eh, Selain tentu Kaisari, di situ ada Tilmisani misalnya ya, ada apa Abdul Razak Al-Kashani, ada Abdurrahman Jami, ada lagi apa eh, kemudian misalnya dan banyak lagi ya, banyak lagi pensarah-pensarah luar biasa ya, yang kemudian membicarakan atau membahas khusus ini ya. Haidar Amuli, bahkan terakhir adalah Jawadi Amuli ya, Jawadi Amuli. Dia punya syarat tersendiri. Ada juga Hasan Zode Amuli. Itu juga memiliki syarah atau komentator sendiri, komentar sendiri terhadap Fususul Hikam ini. Nah, dalam tradisi pembacaan Fususul Hikam ini, kalau di Iran itu adalah tradisi yang kemudian berdasarkan jalur ya transmisi, sehingga karena itu ada syahadah yang diberikan untuk menunjukkan jalur tersebut ya. Oke. Oke, kita akan masuk pada pembahasan kita ini, ya. Pembahasan kita terkait dengan A'yan Ats-Tsabitah ini. Eh, Seringkali A'yan Ats-Tsabitah itu dimaknai A'yan itu sebagai ain ya, ainun. Jamak dari ainun itu A'yan yang kemudian dimaknai sebagai entitas ya, entitas atau eh, apa? eh eh, apa namanya objek-objek atau kadang-kadang ada juga yang menyebutnya sebagai mahiyah ya, esensi-esensi yang thabitah tentu tetap ya. Nah, ini saya akan tampilkan juga ini PPT-nya. Oke. Nah, kita tahu bahwa di dalam ini ya di dalam tasawuf atau khususnya dalam irfan ini ada hadis qudsi yang sangat terkenal ya.
yang selalu kemudian diungkapkan kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'raf fa khalaqtu khalqan likay yu'raf ya. Jadi aku adalah permata atau perbendarahan yang tersembunyi. Dan karena apa kuntu kanzun fa'abatu an u'raf, aku mencintai untuk dikenal, fa khalaqtu khalqan likay yu'raf, maka aku ciptakan beragam ciptaan sehingga mereka mengenal diriku. Hadis kursi ini eh, me- satu sisi ini memang sering kali kemudian diungkapkan di dalam apa kitab-kitab irfan, dalam makna bahwa di mana Tuhan atau Al-Haq dalam konteks ini ya menampilkan dirinya, menghadirkan dirinya. Eh, dan dalam kemutlakan dirinya atau pada makom ahadiyahnya itu, ya, ketunggalannya itu, kemutlakan tidak ada apapun, itu saja hanya dirinya secara mutlak. Jadi tidak tidak ada yang kemudian mengenali dirinya ya pada konteks kemutlakannya, pada konteks apa ahadiyahnya ya, hadiah. Nah, dalam hadis kursi ini menggambarkan proses penyingkapan diri Tuhan, ya. Bagaimana kemudian Tuhan dengan ilmunya, kemudian eh, kuntukan zen mahfian fa'ahbabtu a'uraf ya. Dan aku mencintai untuk dikenal. Jadi proses dikenal ini adalah proses di mana eh, al-haq itu sendiri memahami tentang hakikat al-haqnya, hakikat ketunggalannya, hakikat kemutlakannya. Jadi dalam hal ini adalah ilmu al-haq ya, ilmu Tuhan terhadap dirinya sendiri. Sehingga ilmu ini menghadirkan kemutlakan. Nah, dari kemutlakan ini, dari kesadaran tentang kemutlakan dirinya ini, maka dari situ kemudian muncullah ya, beragam hal. Ya, muncul dan kemunculan beragam hal ini dalam bahasa irfan, dalam bahasa ini disebut dengan tajalli. Ya. At-tajalli, tajalla artinya bahwa dia yang kemudian menampilkan dirinya itu. Sebagaimana mungkin di awal ya, sudah pembicaraan nahu wal hakun ya. Bahwa sesungguhnya dialah yang al-haq itu. Dialah yang kemudian, hanya dia yang kemudian mampu menampilkan dirinya, menampilkan segala hal ini. Ya. Atau menampilkan dirinya sehingga menghadirkan segala hal ini. Oke. Nah, proses tajali ini, penyingkapan diri itu dimulai dari kesadaran al-haq itu sendiri sebenarnya tentang dirinya. Jadi tata jala ya atau ya tajala artinya dia hadir dan menampilkan kemudian dirinya itu sehingga kehadiran dirinya secara mutlak ini ya ini tentu tidak bisa dipahami, tidak bisa dipahami bahwa dia muncullah kemutlakan-kemutlakan yang lain, bahwa yang muncul yang ada itu kemudian sangat bergantung pada qabiliyah ya. Qabiliyah itu berarti bahwa pada istidad, pada kemampuan untuk menampung tajalinya itu, oke, seperti apa. Ya. Semakin kemudian, nah dalam pola tajali ini menarik bahwa pembicaraan mungkin sudah dibicarakan ya. Ada karya yang ditulis oleh William Chittick kalau saya tidak salah ya. Self disclosure, self disclosure artinya tajalli penampilan. Bahkan Henry Corbin mengatakan begini, seandainya kemudian Barat itu, terutama yang dimaksud Barat adalah kalangan Kristiani itu memahami gagasan konsep tajalli ini, maka mereka sebenarnya bisa menjelaskan tentang konsepsi Trinitas itu ya. Jadi mereka tidak bisa menjelaskan kemudian konsepsi Trinitas yang ada itu karena memang problem mereka itu karena dia tidak menggunakan itu sebagai sebuah konsepsi penggunaan tajali di situ ya artinya bahwa mereka itu ini kritik Andrew Corbin ya Andrew Corbin.
Mereka itu adalah memisahkan, menjadikan kemudian wujud itu sebagai wujud independence ya. Sehingga Trinitas itu menjadi hakikat kepluralan pada kemutlakan dan itu satu hal yang mustahil ya. Beda halnya dengan tajali. Tajali itu adalah ketunggalan karena penampakan atau penampilan dirinya sehingga menimbulkan pluralitas pada penampilannya ya gitu. Karena tidak ada satu istilah pun yang memiliki kemudian kemampuan untuk untuk menampilkan semana dirinya gitu ya. Karena dialah yang paling mutlak, tidak ada selainnya. Dan lainnya memang tidak ada apa wa laisa illa huwa. Dia adalah dia dan tidak ada apapun kecuali dirinya. Nah, proses inilah yang kemudian proses penyingkapan diri Tuhan ini. Dalam kesadaran dia memahami dirinya sebagai perbendaharaan yang tersembunyi, sehingga menghadirkan kemudian eh, apa pengetahuan, ya, pengetahuan tentang dirinya itu, sehingga dari situ muncul kata makrifat, kata arofa itu ya, kata arofa itu karena dia ada ilmu pada konteks itu. Kata ilim itu menghadirkan kemudian pada saat yang sama dia kata apa arof ali. Jadi ketika kemudian ada pengetahuan maka ada objek pengetahuan, ada subjek pengetahuan ya. Sehingga muncullah mengetahui subjek mengetahui objek ini, itulah yang kemudian disebut sebagai arofa ya. Arofa itu artinya dia kenal, mengenali, memahami satu atau alima ya gitu. Dia atau kemudian menghadirkan ilman ya, atau ilmun itu sendiri ya, menghadirkan pengetahuan tentang objek itu. Nah, kehadiran kemudian objek ini, kehadiran kemudian maklum, ya, kehadiran maklum ini tentu menghadirkan kemudian beragam objek itu. Nah, dalam gagasan tajalinya Ibn Arabi ini, dalam konteks penyingkaran ini, ya, bahwa apa? Inilah yang kemudian menghasilkan apa yang kita sebut sebagai apa? eh yang disebut dengan apa namanya eh ilmu azali ya. Ilmu azali artinya bahwa pada hakikat itu kan tidak ada zaman yang mengawalinya gitu kan. Sehingga di situ memunculkan beragam pengetahuan. Nah, dalam karya Syarah Khusus kami ini dikatakan begini, "I'lam inna lil asma'illahiyya suwaran maqulah fi ilmihi ta'ala li'annahu alima bizatihi lizati wa asma'ihi wa sifatih." Ketahuilah bahwa sesungguhnya nama-nama ilahiyah itu merupakan forma-forma yang merupakan intelligible, ya, makulah, yang dipahami, yang diketahui, fi ilmihi ta'ala. Jadi pada ilmu Tuhan itu sendiri. Eh, saya ingin menyederhanakan, ya, menyederhanakan supaya kita bisa memahami. Jadi proses segala sesuatu ini ya dimulai dari ketika Tuhan itu mempersepsi dirinya. Jadi sebagaimana kita misalnya mengenali diri kita sendiri, ketika kita memahami diri kita, siapa subjeknya ya diri kita itu sendiri. Objeknya siapa? Diri kita sendiri. Terjadi di mana pada diri kita sendiri? Apa yang dihasilkan? Nah, yang dihasilkan adalah suaran makulah ya, atau suratul makulah ya. Jadi forma-forma intelligible. Ya. Jadi kita memahami tentang diri kita itu bukan dalam konteks betul bahwa kita memahami diri kita, tapi pada sisi lain ini melazimkan kemudian beragam hal lainnya terhadap diri kita itu, yaitu bahwa melalui beragam dimensi yang kita pahami tentang diri kita, hadirlah kemudian beragam pengetahuan tentang diri kita itu. Dia tidak menghasilkan bukan hanya dari satu sisi bahwa dia ilmu yang tunggal, tapi ketunggalan ilmu ini juga pada saat yang sama menghasilkan pluralitas ya, al-kasroh ya, dalam pemahaman itu. Nah, eh, watil kasuar ilmiah min haitsu anna ainu zatul mutajaliyah bita'ayun khas.
wa nisbatun muayyanah hiyal musamma bil ayyanit tsabitah. Nah, pengetahuan ini tentu menghasilkan kemudian apa suar ilmiah. Artinya forma-forma ilmiah, forma-forma intelligible itu. Artinya begini, saya berikan sedikit ini ya penjelasan bahwa ketika kita memiliki pengetahuan tentang diri kita, tentu di situ muncullah beragam hal tentang kita itu ya. Nah, eh, beragam pengetahuan ini yang muncul pada diri ilahi ini, ya pada al-haq ini, kemudian eh, bahwa itu adalah bagian dari zat al-haq itu sendiri, dia juga bertajalli, ya, memunculkan, menghadirkan dirinya. Min haitsu annaha ainu zat mutajaliyatun bita'ayyuni khas, dengan ta'ayyun yang khusus ya. Ta'ayyun itu artinya bahwa apa yang kemudian hadir ini dia kemudian menjadi satu pola konstruk tertentu ya gitu. Eh dia yang kemudian disebut dengan ayyanut tsabithah. Jadi saya berikan gambaran begini. Ketika seorang arsitek gitu, melihat sebuah tempat atau tanah yang kosong ya, maka pada dirinya itu muncul suar ilmiah itu ya, forma ilmiah bahwa di tempat ini, tempat ruang yang kosong ini itu alangkah baiknya ya, atau bisa dibangun, misalnya bisa dibangun gedung dengan beragam bentuk dan sebagainya yang kemudian forma dari gedung itu sudah ada di alam, muncul pada alam mutakhayilah ya, muncul pada alam yang ada pada alam mental dari si arsitek dalam apa ya, muncul itu mana posisinya, menghadap kemana, pintunya, kemudian atapnya, dengan beragam hal yang ada padanya. Nah, kemunculan konstruk dari surah ilmiah ini dalam istilah inilah yang kemudian disebut sebagai apa? Ayat tsabitah. Jadi ini disebut dengan kemudian kemunculan pertama. Kemunculan pertama diri al-haq itu adalah kemunculan forma ini. Jadi sebelum segala sesuatu ini muncul secara eksternal, yang pertama muncul sebagai pola tajalli ilahi itu tidak lain adalah apa? Suaran atau suratun ilmiah. Jadi forma ilmiah. Atau kadang-kadang juga disebut dengan suratul maqullah ya. Jadi objek-objek intelligible, objek atau forma-forma yang dihasilkan sebagai objek pengetahuan Tuhan tentang dirinya. Nah, jadi seluruh forma atau gambaran dari apa kesadaran atau pengetahuan inilah yang kemudian dalam istilah ini disebut sebagai ayat sabiton. Kenapa kemudian disebut ayat sabiton? Eh, Begini, saya ingin sebelum itu, nah ini sebuah kemunculan yang pertama yang akan itu dengan el itu adalah nasi yang paling suci. Jadi karena dia penyingkapan ya, pada saat yang sama dia merupakan kemudian turunan dari siapa? Dari al-haq itu sendiri. Nah, karena dia merupakan turun, maka dia disebut sebagai emanasi, void ya, pancaran. Jadi di satu sisi ini satu sebagai tajalli, penyingkapan, dan penyingkapan itu tidak lain adalah penyingkapan dari diri al-haq itu sendiri. Nah, karena kemunculan diri al-haq inilah yang kemudian disebut sebagai faid ya, sebagai emanasi. Dia merupakan bagian atau dalam bahasa lain kadang-kadang juga disebut sebagai hadrah ya, walaupun nanti seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya itu istilah hadroh itu muncul ya. Ada hadratul khamsah dan kemudian misalnya Burhan Puri menambahkan jadi hadratus sab'ah ya. Kadang diterjemahkan di kita dengan martabat ya.
Tapi hadrah itu kan kehadiran ya. Jadi kehadiran ilahi itu kan bertingkat-tingkat nanti. Setelah itu kemunculan ilahi, kemudian ilahi dari mulai kemudian hadiah wahidiyah, kemudian dan seterusnya ya. Misal dan tapi sebelum segala sesuatu ini muncul, yang ada itu tidak lain adalah suratul ilmiah, forma ilmiah. Jadi sebagian memaknai bahwa Fakdas ini yang kemudian disebut sebagai ain kitab tidak lain itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Dan ilmu Allah itu karena ilmu itu bersifat mutlak, maka dia apa meliputi segala sesuatu yang ada ini karena dia merupakan munculan awal dari segala hal terkait dengan yang ya, di yang kemudian disebut dia ya setelah apa umpama itu kemudian menghadirkan seluruh hal yang terkait dengan segala hal karena dia mutlak ya. Karena dia mutlak pasti dia meliputi segala sesuatu gitu. Jadi kalau sebagian memaknai bahwa tidak lain adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sendiri atau ilmu hak itu sendiri yang Ustaz, dari kesadaran dan izin Ustaz. dirinya ya Mohon maaf, suaranya mulai putus-putus ini Ustaz. gitu ya. Barangkali Oke. videonya mungkin bisa dinonaktifkan supaya lancar suaranya Ustaz. Oh baik baik baik. Ya, terima kasih. Maaf Ustaz. Ya, ya baik. Ya. eh oke, baik. Videonya juga Oke. agak blur dari tadi sih Ustaz. Ini sinyalnya mungkin ya. Ya, sinyalnya Sebentar, kurang saya cek, bagus. saya cek sinyalnya. Oh, dia pakai. Oke, Pak Ali, Ya, ini sudah lebih baik Ustaz. baik. Ya, saya lanjutkan ya, saya lanjutkan. Oke, kita lanjutkan bahwa sekali lagi bahwa yang dimaksud dengan ayanut sabitoh itu tidak lain adalah ilmu Tuhan terhadap diri Tuhan itu sendiri. Gitu. Dia merupakan karena itu karena dia bukan zat Tuhan itu, maka dia merupakan manifestasi ya. Dia merupakan dia merupakan emanasi ya. Dia merupakan faid ya. Dia merupakan faid yang di situ faid al-aqdas. Kenapa disebut akdas? Karena di situ bukan tidak ada kemudian bentuk ya, tidak ada bentuk, tidak ada kemudian ini dia betul-betul murni dalam eh, apa? Dalam eh, apa namanya? Dia murni sebagai suarun ilmiah ya. Jadi tidak ada kemudian padanya forma bentuk-bentuk ya yang kemudian karena bentuk-bentuk itu nanti pada Faidul Muqaddas ya. Jadi ta'ayunat itu adalah di mana kemudian seluruh gambaran yang ada pada pada Ayanus Sabito ini dia muncul kemudian keluar. Jadi kalau kita bisa sederhanakan sebelum kehadiran segala sesuatu secara eksternal segala sesuatu itu sudah ada di Ayanus Sabitah ya gitu. Jadi apapun peristiwa apa apapun peristiwa, apapun keadaan, apapun yang terjadi dan segala hal yang ada di alam semesta ini
itu diawali dengan kehadiran yang ada pada Ayanus Sabitoh, gitu kan. Nah, tidak mungkin muncul segala sesuatu ini kecuali dia sudah ada di Ayanus Sabitoh itu, ya. Jadi ta'ayunat tadi, ya, artinya proses di mana kemudian pembentukan forma-forma dari suar ilmiah ini, forma ilmiah sampai pada forma eksternal, itu kemudian menghadirkan apa yang disebut sebagai emanasi suci, faidul muqaddas. Jadi ada dua pola emanasi itu, ada faidul akdas, ada faidul muqaddas. Pada faidul akdas, di mana kemudian memunculkan kehadiran dari apa namanya kesadaran ilahi, itu itulah yang kemudian menghadirkan Ayanus Sabitah ini, ya. Jadi makanya karena di sini kita bisa mengatakan bahwa apa yang masuk dengan Ayanus Sabitah adalah penyingkapan diri atau tajali, melahirkan pengetahuan azali tentang diri Tuhan. Jadi pengetahuan azali itulah yang kemudian disebut sebagai Ayanus Sabitah. Ini saya ingin menggarisbawahi bahwa sebagian teolog mengkritisi ini, teolog, ya. Kenapa? Menganggap bahwa Tuhan itu tergantung kepada dia tidak, artinya bahwa dia bergantung pada sesuatu untuk mengetahui segala sesuatu ini. Bergantung pada apa? Pada Ayan Sabitah, ya, karena Ayan Sabitah merupakan ilmu ilahi. Tapi kritik itu dalam Tamhidul Qawaid dibantah oleh Ibnu Turkah, ya. Ibnu Turkah menyatakan bahwa itu merupakan apa kesadaran Tuhan itu sendiri, ya, bukan sesuatu yang terpisah. Jadi pada satu sisi dia memang bukan dari dia merupakan dia merupakan emanasi, tapi pada saat yang sama sebenarnya dia adalah apa yang kemudian pada diri al-haq itu tentang dirinya, tentang kemutlakannya, ya, gitu. Tentang kesempurnaan dirinya. Nah, karena ini tentang kesempurnaan dirinya, tentang kemutlakan dirinya, maka ini semua menggambarkan segala sesuatu. Karena segala sesuatu tadi yang disampaikan dalam konteks ini itu merupakan mazhar dari asma dan sifat ilahi, ya. Dan segala asma dan sifat ilahi itu sudah ada sebelumnya di ayat sabita. Kita bisa menyatakan secara sederhana bahwa ayat sabita itu sebagai ilmu ilahi dan sekaligus juga sebagai blueprint bagi segala sesuatu ini. Jadi karena itu tidak mungkin segala sesuatu ini muncul keluar atau secara eksternal kecuali dia sudah didahului keberadaannya pada ayat sabitah, ya, gitu. Jadi eh oke, ini tadi sudah saya jelaskan kenapa kemudian disebut sebagai ayanut sabitah, ya. Karena dia pertama bahwa apa yang kemudian apa muncul itu, ya, dia tidak lain adalah hakikat ainun dirinya, ya, gitu, merupakan eh, apa ta'ayunul khas, ya, atau apa eh kita bisa mengatakan bahwa ainul hak itu sendiri karena ilmu itu bukan sesuatu yang eksternal, ya, di satu sisi. Dia adalah kesadaran diri dia tentang dirinya sendiri, ya. Nah, jadi karena itu disebut sebagai, tapi di situ menghadirkan atau menghasilkan kemudian beragam suar, ya, gitu. Nah, suar ini kemudian disebut sebagai ain atau ayan, ya, karena dia sudah muncul pada pola itu. Dan sifatnya dia azali dan abadi, gitu, karena tidak ada karena dia adalah faid dari al-haq itu sendiri, maka tidak ada yang kemudian eh, apa namanya kita tidak diawali dengan ketiadaan, artinya tidak ada masa di mana Tuhan itu tidak mengetahui dirinya, ya, artinya bahwa ilmunya itu bersifat azali dan itu juga bersifat abadi karena tidak ada batas dia awal dan akhirnya di situ, ya, karena awal dan akhir kata Ibn Arabi itu sudah pada tingkat
ta'ayunat, istilah tingkat faidul muqaddasnya. Tapi pada faidul akdasnya ini dia betul-betul murni tanpa ada batasan waktu, ruang, ketiadaan, atau kemudian juga apa, batas akhirnya ya. Dia abadi ya, azali dan abadi gitu ya. Dan disebut sabitah itu karena dia terus-menerus tetap sifatnya. Dia betul-betul ilmu Tuhan yang sifatnya tetap ya. Jadi kalau orang ingin mengetahui misalnya, proses tentang segala sesuatu ini, kadang-kadang disebut pengetahuannya sebagai sirul qadar, dia harus memahami apa yang ada pada ayat sabitah gitu kan. Karena apa yang ada pada ayat sabitah itu tidak akan kemudian berubah gitu. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi dan sebagainya itu di setelah di pada Faidul Mukaddas ya, pada emanasi yang kemudian suci ya gitu, bukan pada emanasi paling suci ya gitu, Faidul Akdas ya. Tapi itu pada Faidul Mukaddas. Jadi ada emanasi paling suci dan emanasi suci. Emanasi paling suci itu adalah gambaran dari ilmu Tuhan yang azali, itulah yang kemudian menghadirkan ayat sabitah ya. Dan dari ayat sabitah ini memunculkan muncul lagi keluar dalam menampilkan kemudian dirinya dalam mazhar-mazhar atau manifestasi-manifestasi yang kemudian disebut sebagai apa, faidul muqaddas ya, atau jadi emanasi suci, dan di situ terjadi apa yang disebut dengan ta'ayunan. Oke. Nah, saya lanjutkan lagi ya bahwa di antara mereka itu, dan Narabi mengatakan ini pada kami, ini menggambarkan bahwa orang para kemudian ini apa namanya, eh, insan kamil ini ya, dia menggambarkan sebenarnya ini insan kamil, manusia-manusia yang sudah sampai pada tingkat syarul qadar pengetahuannya ini. Di antara mereka itu ada yang mengetahui ilmu Tuhan tentang dirinya ya, dalam semua keadaannya, apa yang telah ditetapkan baginya sesuai dengan kepermanenan ya, entitasnya fi hali tubuti ayunihi ya. Sebelum entitasnya itu mempunyai wujud, artinya sebelum dia tampil hadir dalam konteks keluar. Ya. Yang mengetahui bahwa al-haq memberinya hanya apa yang telah diberikan oleh entitasnya itu, yaitu ilmu Tuhan tentang dia, dan itu adalah apa yang telah ditetapkan baginya keadaan kepermanenannya. Jadi Nawawi menggambarkan bahwa ada orang-orang yang karena proses perjalanan kesempurnaan dirinya itu, dia mencapai kemudian ayat sabitah ini. Ayat sabitah ini adalah ilmu, di situ seluruh gambaran dari ilmu Tuhan tentang diri Tuhan itu sendiri, sehingga di situ ya bahwa segala hal sifatnya apa, permanen ya. Permanen artinya bahwa dia mutlak, dia tidak ada kemudian perubahan padanya. Dia merupakan sumber dari segala keberadaan yang ada yang muncul berikutnya gitu. Jadi sebelum kemudian entitasnya itu mempunyai wujud, artinya bahwa dia tadi sebelum dia muncul secara eksternal, dia sudah ada fi hali thubuti ayunihi ya. Jadi dalam keadaan di mana kemudian seluruh ilmu-ilmu yang ada pada hakikat dirinya itu muncul di alam ayat sabito ini. Ayat sabito merupakan prototipe bagi seluruh semesta, karena semesta merupakan cerminan bagi Tuhan. Jadi eh, seluruh apa yang ada ini, alam ini disebut alam karena dia merupakan apa? Satu sisi Nawawi mengatakan bahwa itu sebagai ilim ya, ilmu ya. Jadi alam ini disebut dengan alam karena dia ilmu Tuhan, atau kadang disebut juga sebagai alamah. Alamah itu artinya address ya, yang mengisyaratkan pada sesuatu. Jadi ketika kemudian dia karena itu berasal dari ayat thabitah ini, maka pada ayat thabitah ini seluruh gambaran yang ada itu sudah muncul terlebih dahulu, dan dari gambaran itulah kemudian muncul keluar secara eksternal ya. Gitu. Jadi eh, apa? Seperti misalnya tadi saya gambarkan ketika arsitek itu melihat satu lahan kosong, dan kemudian muncul pada dirinya itu gambaran dari apa yang hendak dia bangun, dan kemudian ini kan pada pada ayat sabitahnya
Nah, dari sini kemudian muncul secara eksternal dia membangun keluar ya. Jadi dia memerlukan sebuah proses tati ayam kalau Al-Quran mengatakan ya. Dalam proses enam hari itu. Jadi proses 6 hari itu proses ta'ayunat dari Faidul Aqdas ini, dari ayam Thabito ini untuk sampai pada ta'ayunat atau pada proses pembentukan pola-pola, forma-forma yang sudah ada sebelumnya untuk muncul memanifestasi dalam wujud eksternal ya. Jadi eh, jadi ketika Tuhan misalnya memahami segala sesuatu ini, dia memahami apa yang ada pada ayat Tabita sebagai ilmunya sendiri ya. Jadi tidak ada apapun yang ada di alam ini kecuali apa sudah ada pada eh, ayat Tabitah itu. Oke. Jadi eh, kita bisa sekali lagi menyatakan bahwa apa yang muncul dan hadir secara eksternal ini di luar itu tidak lain sebenarnya sudah hadir sebelumnya di ayat sabitah ya. Eh, oke. Jadi eh, ya, jadi tidak mungkin kemudian bahwa eh, apa eh, jadi kalau pada Al-Quran misalnya Al-Quran mengatakan begini ya. Pada surah Al-Hadid ayat ke-22 ya. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl an nabra'aha. Ya. Jadi tidak ada yang menimpa kemudian satu bentuk musibah di muka bumi ini maupun pada diri kamu kecuali di dalam kitab itu sudah kami paparkan semuanya. Sudah kami gambarkan semuanya. Artinya pada apa? Pada ayat sabitah ini. Jadi segala apa yang ada di luar itu dia sebenarnya sebelumnya sudah ada pada ayat Thabito itu dan baru kemudian muncul. Dan kemunculan ini tentu pada Faidul Muqaddas itu baik ada yang muncul secara totalitasnya, tapi ada muncul yang berdasarkan tahap-tahapnya ya. Jadi karena itu bahwa ada yang belakangan, ada yang kemudian, ada yang berikutnya, ada dan sebagainya. Karena disitulah di secara zahir kemudian muncullah manifestasi dan nama Tuhan wal awal wal akhir ya. Jadi kalau zahir dan batin kan itu batin itu menggambarkan pada faidul akdasnya, sementara zahirnya mengadakan pada faidul mukaddas ya. Tapi awal dan akhir itu adalah zahir pada alam zahiriyah ini ya. Ada konsepsi tentang awal dan akhir. Artinya bahwa kemunculan itu tidak kemudian pada tingkat kemunculannya dia pada proses. Jadi sama pada seorang arsitek itu kemunculan forma kemudian bangunan atau forma gedung tertentu itu dia tidak ada waktu ya. Dia muncul langsung pada alam batinnya ini ya, pada alam mentalnya. Tetapi untuk kemudian menghadirkan apa yang ada pada alam mentalnya secara eksternal itu diperlukan proses ya. Ada prosesnya, ada waktunya, ada kapan yang didahului oleh apa dan sebagainya, mana yang awalnya, mana yang akhirnya, mana yang pertengahannya dan sebagainya. Itu proses kemunculan pada secara eksternal ya. Nah, tapi sekali lagi bahwa Ibnu Arabi menjelaskan bahwa orang yang kemudian mampu memahami apa yang ada di alam semesta ini, pada saat yang sama dia akan mampu memahami apapun yang ada di alam semesta ini, dan di satu sisi yang lain dia mampu memahami apa al-haq itu sendiri ya. Karena tidak lain apa yang ada dalam sabita itu ada ilmu hak itu tentang dirinya. Penyingkapan dalam entitas eksternal berupa faidul mukaddas atau pancaran suci. Ayan sabita memanifestasikan diri dalam entitas eksternal al-maujudat itu. Jadi dari ayan sabita itu baru kemudian melalui faidul mukaddas ini ya pancaran yang suci atau ta'yunat itu memunculkan kemudian beragam bentuk-bentuk forma-forma segala keberadaan yang ada di alam semesta ini. Jadi segala apa yang ada di alam semesta ini didahului oleh apa yang ada di ayat sabitah. Karena itu bahwa apa? Ilmu hak, al-haq tentang dirinya sama dengan ilmunya tentang alam. Jadi tidak ada yang terluput. Gitu. Kenapa? Karena alam ini muncul dari tadi dari
ayat sabitah itu. Karena alam selama-lamanya disaksikannya, meskipun alam disifati dengan ketiadaan al-adam. Jadi alam ini kan dia bukan, dia kita sebut bahwa apa? Dia sebagai jadi kalau dalam ini misalnya ini ada membagi dua ya bahwa eh, apa? eh apa wal a'yan bihasabi imkani wujudiha fil kharij wa imtina'uha fihi yankasim ila qismain ya. Jadi Kaisari menggambarkan bahwa kemunculan dalam pola yang ada di ayat sabito itu dalam dua pola ya. Ada yang kemudian al-mumkinat ya, wasani al-mumtaniat. Ada yang memang dia itu sesuatu yang mungkin ya. Wujud mungkin itu kan wujud yang itibari ya, wujud yang relatif sebenarnya. Eh, apa? Dan kemudian ada yang mumtaniat. Ya. Nah, mumtaniat ini nanti secara eksternal dia gambarkan bahwa apa? Bahwa kalau mungkinat ini muncul sebagai apa maujudat ya sebagai keberadaan eksternal yang sifatnya itu kalau konteks ini dia itibari relatif ya. Dia tidak betul-betul ada sesungguhnya ya gitu. Jadi karena itu dia sebut sebagai relatif. Dia tidak betul-betul ada eh, sehingga apa keberadaan segala sesuatu ini berada dalam konsepsi dalam secara ontologis Ibn Arabi mengatakan bahwa ini bukan betul-betul ada sebenarnya. Ini semua kan sebenarnya seperti kasarab ya gitu ya seperti fata morgana aja gitu dia karena itu amrun adami Ibn Arabi bukan amrun wujudi ya. Jadi kalau kita lihat misalnya penampilan kita di cermin ya kita menyaksikan diri kita di cermin itu persis diri kita tapi apakah kemudian forma yang ada di cermin itu adalah realitas yang sesungguhnya dia ada tapi tiada gitu. Karena itu dia sebagai apa? Relatif ya. Gitu. Jadi dia tidak betul-betul ada, tapi seperti kita yakini bahwa dia seakan-akan dia betul ada ya, gitu. Nah, dia ada ketika dilihat dirinya dalam konteks dirinya, dia tidak ada ketika dia dibandingkan dengan al-haq sebagai keberadaan yang hakiki, gitu ya. Jadi karena itu disebut sebagai keberadaan yang mungkinan. Ada yang mumtaniat ini. Nah, mumtaniat ini kan dia misalnya postulat-postulat ya. Misalnya syarikul bari. Jadi syarikat bagi Tuhan misalnya itu kan konsepsi yang muncul pada alam mental kita yang dia sebenarnya juga dari ayat Tabita ini ya, tapi dia tidak ada sesungguhnya ya gitu. Jadi kita bicara ketiadaan misalnya, ketiadaan al-adam itu bisa kita bicarakan walaupun realitasnya tidak ada. Gitu ya. Jadi tidak ada itu kan tidak ada. Dan tapi kita bicarakan gitu bahwa misalnya dalam filsafat pembicaraan tidak ada itu kan dia sifatnya apa? Dia tidak ada dualitas misalnya, tidak ada pluralitas padanya karena ketiadaan ya, gitu. Jadi yang kedua tidak ada sebab akibat juga di dalamnya karena dia tidak ada gitu. Ya. Nah, eh, apa? Tapi dia dibicarakan gitu, bisa dibicarakan walaupun dikatakan bahwa al-adam la yukhbaru anhu gitu di hamlun awalinya. Jadi kalau kita kan pada konseptualnya bahwa ketiadaan itu tidak ada berita tentangnya. Tapi tidak ada berita tentangnya itu sendiri adalah berita ya gitu. Jadi pada satu sisi memang dia secara realitasnya tidak ada, tapi pada bisa dibicarakan dalam alam mental kita. Karena apa? Karena itu bagian dari apa? Dari apa? Ayan ya gitu ya. Jadi memunculkan dua hal itu secara eksternal. Wujudul mungkinat yang secara eksternal muncul secara zahir dan kemudian al-mumtaniat yang hanya ada pada alam mental kita gitu ya, pengetahuan. Nah, eh, kemudian bahwa apa? Oke. Nah, karena itu bahwa apa? Tadi alam ini disifati dengan ketiadaan amrun adami. Gitu. Dia tidak betul-betul real sesungguhnya ya. Gitu. Dia hanya penampilan dari manifestasi yang ada pada alam ayat sabito. Sedangkan alam tidak disaksikan oleh dirinya karena tidak ada. Nah,
secara mutlak bahwa di al-haq tidak mungkin kemudian apa memaham memperhatikan atau ini kan apa yang ada pada wujud eksternal ini ya. Kenapa? Karena dia tidak betul-betul ada. Keberadaan yang sesungguhnya hanya pada apa? Pada ayat itu. Karena dia adalah ilmunya. Jadi ketika kemudian al-haq ini memahami segala sesuatu, yang dipahami adalah apa yang ada pada apa? Pada ayat sabitoh ya gitu. Ini adalah lautan tempat binasanya para pemikir atau an-nazirun, eh, yaitu orang yang tidak diberi penyingkapan al-kash. Artinya Ibnu Arabi menyatakan bahwa ini apa yang kemudian dibicarakan pada pemahaman tentang konsep ayat ats-tsabitah ini hanya mampu dipahami ketika proses penyingkapan terjadi, mukasyafah terjadi ya. Karena tidak mungkin kemudian, nah karena itu para teolog mengkritisi pandangan ini. Ada dua hal problem yang dikemukakan oleh para teolog, artinya tadi saya sudah sampaikan bahwa artinya Tuhan itu bergantung pengetahuannya pada ayat sabitah ya. Walaupun ini sudah dibantah Ibnu Turkah ya bahwa yang sabitah itu kan adalah diri al-haq itu sendiri ya gitu kan, itu pengetahuan azali dirinya tentang dirinya. Yang kedua bahwa ini problem tentang apa? Tentang eh, kodok dan qadar ya gitu. Kalau segala sesuatu ini sudah hadir di ilmu Tuhan, ini ada kritik tentang itu ya bahwa maka apa yang ada dan terjadi di alam eksternal ini itu tidak lain sebenarnya adalah mengikuti apa yang ada di situ gitu kan. Sehingga tidak ada makna bagi ikhtiar. Itu kritik para teolog pada konsepsi tentang ayat sabitah ini. Itu pun kemudian dibantah ya oleh apa namanya? Oke, ya. Apa namanya? Oleh Ibnu Turka bahwa eh, tentu ada makna yang lebih dalam ya tentang makna qadar dan qadar ya, artinya bahwa walaupun itu kemudian sudah ada di ayat ilmu Tuhan dan sebagainya, tapi kan ilmu Tuhan itu juga hadir ya sebagai gambaran dari apa yang muncul juga secara ikhtiar. Itu pun sebenarnya ikhtiar itu sendiri adalah apa? Ilmu Tuhan juga gitu ya. Jadi tidak ada yang terlepas dari hakikat ilahiyah itu sendiri, dan karena dia merupakan ilmu Tuhan, itu dia manifestasi ilmu Iya, Tuhan, halo. adanya ya ada ikhtiari itu sendiri ya. Jadi bukan berarti bahwa kemudian dimaknai gagasan ayat sabita ini sebagai apa? Sebagai jabariyah ya, sebagai bentuk di mana deterministik ya. Gitu. Dan tidak seperti itu sebagaimana pemahaman kemudian yang dikemukakan baik oleh Kaisari maupun oleh Ibnu Turkah. Oke, dirinya selama-lamanya ada, maka ilmunya selama-lamanya ada pula. Artinya karena dia tidak ada batasnya itu di awal wal akhir wa zahir wa batin, maka karena ini merupakan adalah manifestasi tentang zat dirinya atau hakikat dirinya sebagai dalam konteks ilmu ya, maka itu juga selamanya ada. Jadi dia tidak pernah tidak ada dan tidak pernah juga tidak ada. Karena ilmu ayan sabitoh ini kemudian ini selalu ada, maka gitu ya, manifestasinya pun secara eksternalnya akan selalu ada, tidak pernah menjadi tidak ada. Oke. Ilmunya tentang dirinya adalah ilmu yang tentang alam, karena itu ilmunya tentang alam selama-lamanya ada. Jadi dia mengetahui alam dalam keadaan ketiadaannya, dia mewujudkan alam menurut bentuknya dalam ilmunya. Karena segala sesuatu ini tidak lain adalah manifestasi dari hakikat dirinya yang tergambarkan pada apa? Pada ayat sabita. Oke, ini pengantar kita, diskusi kita. Silahkan kalau kemudian dari sini kita ingin diskusikan lebih jauh. Silahkan Mas Ali. Baik, Ustadz. Terima kasih Ustadz atas penyampaian materi bab A'yan Sabitahnya. Sangat menarik dan menggugah kita untuk bertanya-tanya ya Ustadz. Eh, di dari pemaparan Ustadz, saya sedikit awal-awal saya merasa sendiri secara pribadi merasa pesimis. Kayaknya A'yan Sabitah ini sesuatu atau derajat yang begitu tinggi dan sulit untuk dicapai mungkin oleh manusia begitu ya Ustadz, saking tingginya. Akan tetapi tadi Ibnu Arabi menekankan bahwa A'yan Asabita ini bisa manusia mencapai sampai ke derajat A'yan Sabitah dengan
kedalaman spiritual atau dengan kegigihan dalam perjalanan spiritual begitu ya Ustaz. Dan di tingkatan A'yan Sabitah ini bagaimana ya merupakan blueprint atau prototipe dari segala yang mewujud di alam semesta ini ya. Jadi ketika seorang hamba bisa menyusupi derajat tingkatan A'yan Sabitah ini, kalau bahasa Gen Z-nya mungkin dapat spill gitu ya tentang realitas di balik hakikat di balik realitas semua ini ya. Begitu mungkin ya Ustaz. Yang dapat sedikit saya tangkap. Menarik. Mungkin saya sendiri pun masih banyak pertanyaan yang menggelitik yang ingin disampaikan, akan tetapi kita persilahkan dulu kepada rekan-rekan para peserta Madrasah Filsafat untuk menyampaikan pertanyaannya atau tanggapannya, atau ada yang ingin dijelaskan ulang di bagian mana, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Silahkan rekan-rekan yang ingin bertanya dipersilahkan. Ya, kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada mungkin alhamdulillah ya lebih baik. Berarti ditangkap ya, Ustaz. Ya, atau bisa saja diendapkan dulu, mungkin ya nanti untuk kita diskusikan berikutnya ada apa-apa. Baik. Apakah ada? Kita tunggu sejenak. Oh, sepertinya Pak Saya Hamzah Ustaz. ingin bertanya. Baik, Ya, dipersilahkan Pak Hamzah. Assalamualaikum Ustaz ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diartikan sebagai entitas-entitas tetap itu kalau saya pahami berarti seperti wahyu atau Al-Quran itu berarti sebelumnya dalam bahasa dunianya karena ada waktu sebelumnya sudah ada dulu Ustaz ya. Ya. Nah, ketika Nabi Muhammad menerima wahyu katakanlah dari Jibril, apakah beliau itu merasakan atau mempunyai kesadaran seperti ayat yang disampaikan atau hanya sekedar menerima saja itu Ustaz? Seperti kejadian Nabi Musa misalnya melewati lautan atau Nabi Ibrahim yang dibakar, apakah Nabi Muhammad merasakan kesadaran seperti itu atau hanya menerima katakanlah dikte dari Jibril alaihissalam saja begitu Ustaz? Terima kasih. Ya, baik. Begini, bahwa eh, kalau kita lihat ini bahwa apa yang kemudian ini nanti dalam ini eh, ada perbedaan ini ya konseptual dalam apa yang kemudian dikembangkan oleh Narabi ya bahwa pada konteks kemudian Mbak Norobi itu nanti kita akan nanti di ujung nanti akan ada penjelasannya ya bahwa antara ilham dan wahyu ya. Gitu. Jadi wahyu itu kan sudah derivasi daripada ilham sebenarnya. Ya. Kalau dalam ininya Norobi. Nah, eh, apakah kemudian ini eh, dia dalam keadaan sadar ya tentu bahwa kesadaran ini kan bertingkat-tingkat ya. Artinya ketika kemudian di satu sisi Al-Quran itu digambarkan tanah disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar misalnya kata nazala menunjukkan bahwa realitas ini memang sudah realitas yang ada sebelumnya ya. Dan kemudian di satu sisi dia diturunkan tapi pada satu sisi yang lain bahwa proses penerimaan itu sendiri dia naik gitu ya. Artinya karena itu bahwa penggunaan istilah nazala yang digunakan oleh Al-Quran mengindikasikan bahwa ini dia tidak bisa dilihat dari satu sisi. Satu sisi bahwa dia turun ya. Tapi di sisi lain bahwa yang menerima atau yang kemudian ini juga naik. Artinya bahwa sebagai contoh sederhana beginilah bahwa apa di satu sisi dia mendatangi, tapi di sisi lain dia menyambut, gitu ya. Dan dua dimensi yang seperti itu. Jadi
penyingkapan yang terjadi pada diri Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu itu adalah penyingkapan ketika dia kesadarannya itu naik pada tingkat yang lebih tinggi ya gitu. Jadi karena itu bahwa walaupun dia di tengah keramaian para sahabatnya ketika turun wahyu, para sahabat itu tidak memahami gitu ya. Tapi Nabi yang kemudian kesadarannya tersingkap pada tingkat yang lebih tinggi sehingga menyaksikan wahyu itu. Nah, dan ini juga menarik ya bahwa ini juga satu sisi bisa menjelaskan juga bahwa eh, karena ini ada di alam misal ya pada konteks kemudian wahyu yang didapatkan oleh Nabi itu dia diturunkan menjadi secara eksternal ya dalam konteks ta'ayunnya itu ta'ayun dari apa yang ada dalam misal itu turun secara eksternal. Apa yang ada secara eksternal ini adalah gambaran dari apa yang ada di alam misal itu ya dalam bentuk wahyu itu. Jadi kalau kita bisa mengatakan begini, secara sederhana itu wahyu dalam yang munzal, yang nuzul itu adalah bagaikan kemudian ruh ya pada diri manusia dan wahyu dalam konteks eksternal yang hadir di hadapan kita itu bagaikan jasad. Artinya ini dua hal yang sebenarnya tunggal ya. Di satu sisi hanya pola yang muncul ini berbeda. Nah, apakah Nabi dalam keadaan sadar? Ya, kesadaran itu ya. Tidak mungkin dia tidak dalam keadaan ini ya. Apakah itu dia merupakan satu proses di mana dirinya ini itu yang kita bicarakan tadi dalam konteks Narabi ini Nabi mengalami proses kenaikan pada saat itu juga ya. Dia uruj ya. Jadi bukan cuman kemudian ini nuzul satu sisi ini. Karena itu digunakan istilah nazala itu menunjukkan ada dua sisi yang kemudian saling apa di satu sisi ini terlihat dari atas dia sebagai turun, dari bawah dia terlihat naik gitu ya. Ya. Jadi kesadaran diri Nabi pun itu naik pada tingkat ruhannya yang lebih tinggi ya. Sehingga disebut dengan nazalah. Jadi proses mendapatkan wahyu itu proses di satu sisi dia dari alam yang sabitnya turun, maka dari di sisi eksternalnya dia naik ke atas ya. Sehingga kemudian dia menyaksikan semua apa dan yang disaksikan oleh Nabi itu dalam konteks turunnya wahyu ini itu bukan teks ya gitu. Tapi realitas dari apa? Di alam misalnya itu realitas dari hakikat ayat itu ya gitu. Jadi realitas dari hakikat ayat itu, karena itu misalnya ada penggambaran ya, penggambaran ini kan tidak sepenuhnya juga seperti yang digambarkan. Artinya dalam pola seperti suara lonceng misalnya, ya, atau kemudian macam-macam ya itu yang ini. Tapi itu kan dalam pola ininya ya, pola pola maknanya ya gitu. Tapi kemudian ketika dia turun dia menjadi teks gitu ya. Nah, jadi antara teks dan kemudian ini saya mengkritisi kemudian pandangan banyak tokoh-tokoh liberal itu yang mengatakan bahwa teks-teks Al-Quran itu merupakan produk budaya yang dihasilkan oleh kemampuan Nabi untuk memahami apa yang diturunkan Tuhan dalam pola makna di alam wahyu yang dalam pola makna itu sehingga dipersepsi oleh Nabi, diinterpretasi dan kemudian Nabi menghadirkan itu dalam pola teks ya, dalam pola ayat-ayat Al-Qur'an itu. Sehingga ayat Al-Qur'an itu merupakan budaya. Padahal ini kalau dalam konteks Nabi tidak begitu ya. Ini merupakan bagian dari emanasi itu sendiri ya. Tingkatan-tingkatannya kan tentu berbeda sehingga realitasnya juga menjadi berbeda ya. Jadi eh, saya tidak tahu apakah ini kemudian menjawab pertanyaan Pak Hamzah, tapi kurang lebih dalam pola yang seperti itu. Terima kasih. Baik, Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. sudah terjawab ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Hamzah. Bagaimana Ustadz? Apa kita masih memberi Ya, kesempatan saya untuk ingin nanya mungkin lagi? mengakhiri aja ya sini ya Baik Ustadz. bahwa eh apa? Jadi kalau kemudian bahwa apa yang ada di ayat Sabito itu merupakan manifestasi secara mutlak dari hakikat ilahiyah. Jadi
dan dari hakikat kesadaran atau surat forma ilmiah yang muncul itu dia manifestasi dari nama-nama, dari ini dari sifat, kemudian ini dan muncul di ayat sabitah itu. Nah, dan dari situ kemudian dia turun menjadi muncul dalam Faidul Muqaddas tadi ya. Dia muncul secara eksternal dalam segala bentuk yang ada di alam semesta ini, peristiwa dan sebagainya. Jadi segala apapun yang ada dan terjadi dalam semesta ini, dia merupakan kemudian manifestasi dari Ayanus Sabitoh itu ya. Jadi eh, apa? Karena yang mutlak itu dalam konsepsi epistemologis Ibn Arabi tidak mungkin yang mutlak itu kemudian mempersepsi yang tibar, yang relatif ya gitu. Jadi justru yang relatif ini untuk memahami kemudian yang mutlak itu dia harus naik untuk menyaksikan apa yang ada di alam ayat sabito. Jadi di situ kemudian ya jadi kalau kemudian Tuhan itu memahami segala sesuatu tanpa ada batasan dan sebagainya karena semuanya ada di ayat sabitah. Ya. Jadi tidak mungkin dari yang mutlak itu kepada itibar. Tapi yang itibar ini mungkin kemudian memiliki kemungkinan untuk bisa kemudian memahami apa yang di ayat sabitah. Dan itu khususnya terutama pada ilmu-ilmu yang kemudian ada pada al-insan al-kamil ya. Jadi karena ahlimil ghaibi wa syahada mereka memiliki pengetahuan yang baik yang tampak maupun yang apa gaib ya gitu. Nah, karena eh, ketika dia memahami apa yang ada di ayat sabito, maka dia memahami kemutlakan yang ada di alam semesta ini. Jadi ini yang kemudian dalam pembicaraan kita tentang ayat sabito ini. Apa yang kemudian ininya bahwa eh, apa yang mungkin bisa kita simpulkan dalam konteks ini bahwa Ibnu Arabi melakukan sebuah pola konstruksi ya terhadap pola epistemologis atas apa yang ada di alam semesta ini yang mempertemukan antara kemutlakan itu dengan kerelatifan ya di situ. Jadi ini satu pola yang memang selalu muncul ya pada gagasan Ibnu Arabi tasbih wa tanzih ya bahwa ada pada satu sisi ada penyerupaan, pada satu sisi ada apa namanya pelepasan dari beragam penyerupaan itu. Demikian juga pada ayat sabita itu di satu sisi ada relativitas, tapi di sisi lain ada kemutlakannya. Jadi keduanya mungkin muncul dalam pola yang kemudian pada pemahaman tentang secara epistemologis ini ya. Di satu sisi bagaimana Ibn Arabi membuka ruang bagi yang relatif ini maujudat ini untuk dapat mencapai kemudian pemahaman kemutlakan di satu sisi kemutlakan ini dapat memahami yang relatif ini. Mungkin ini yang kita bicara sedikit pengantar kita terkait dengan ayat Thabitah ya. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas penyampaiannya dalam materi Yan Sabitah ini. Sebetulnya masih ada pertanyaan dari Pak Adito. Nanti kita sambungkan melalui grup saja mungkin Pak ya. Nanti insya Allah akan dijawab oleh Ustadz menyusul. Baik Ya. Ustadz. Saya sedikit menjawab aja ya. Iya Berbeda boleh. ya. Alam Siap, siap. idea alam idea Plato itu kan itu ini ya. eh itu bukan kehadiran kemudian ilmu Tuhan ya. Artinya bahwa itu alam idea ini kan disebut juga kadang dalam istilah filsafat musul aflatonia adalah alam yang kemudian Tuhan menciptakan kesempurnaan dari apa segala hal yang zahir ruh dan sebagainya ini untuk persiapan kemudian turun ke muka bumi ya gitu. Turun secara eksternal. Tapi ini bukan yang dimaksud oleh Plato, berbeda ya. Nanya satu lagi kan, maaf. Kalau kalau dengan hakikat Muhammadiyah atau Nur Muhammad itu sama nggak? Beda-beda Soalnya ya. beda Itu juga. mana itu tajali ini ya, tajali secara eksternal dari apa namanya eh jadi setelah Wahidiyah itu setelah kemudian Umul Asma ya menghadirkan kemudian ini ya dia nah ta'ayunat yang kemudian yang pertama itulah yang kemudian disebut dalam istilah Farabi sebagai akal awal ya. Nah akal awal inilah yang kemudian disebut juga sebagai apa? Sebagai hakikatul Muhammadiyah gitu ya. Jadi di bawah ayan sabitah itu. Pada konteks kemudian ini ya pola yang kemudian muncul secara eksternal ya. Jadi sebelum secara eksternal itu kan dia sudah ada di sebelumnya di ini. Terakhir Ustaz.
yang Adam kenalkan nama-nama itu, yang malaikat bahkan nggak tahu itu apakah itu alam forma tadi yang seperti tadi surah tadi atau apa? Itu di bawah lagi, itu di ini ya. Kalau dalam konteks pembicaraannya itu di baina ini ya, apa namanya, bainal khalqi wal amr ya. Jadi ada di antara kemudian antara alam amr itu, alam yang secara batinnya itu muncul dalam Ayanus Sabito itu untuk keluar ya. Jadi di antara alam itu kemudian ada pembicaraan yang kemudian memunculkan apa yang kemudian penghadiran prototipe dari Adam ini. Nah, kenapa kemudian di situ ada pembicaraan begini ya, bahwa karena ini menghadirkan dalam wujud eksternal yang mutlak ya, menggambarkan kemudian apa, penggambaran sebagai wujud mungkinan yang mutlak. Sementara malaikat ini kan dia malaikat itu kan bukan manifestasi kemutlakan ya. Malaikat itu kan dalam Al-Quran dikatakan sebagai walahu maqamul ma'lum. Mereka hanya memanifestasikan pada kedudukan tertentu. Nah, Abdurrahman Jami menyatakan begini, bahwa malaikat itu yang sifatnya parsial dan merupakan manifestasi dari nama-nama Tuhan yang parsial, tidak mungkin dapat memahami manusia yang merupakan manifestasi dari kemutlakan seluruh nama-nama Tuhan ini ya. Itu kan jadi dia merupakan manifestasi Pak. Jadi karena itu pada diri manusia pun itu sebenarnya Ayanus Sabitoh ini memanifestasikan ilmu itu juga muncul pada diri apa, manusia ya, bahwa karena manusia ini merupakan wujud yang kemudian merangkum keseluruhan dari manifestasi itu. Jadi karena itu tidak mungkin manifestasi yang parsial itu dapat memahami manifestasi yang menggambarkan keseluruhan dari nama-nama ini. Dan dia di mana itu terjadi di Faidul Muqaddas, di antara alamul khalqi wal amr ya, antara alamul amr dengan alamul khalq. Eh, ada pembahasan tersendiri terkait dengan hal itu yang kemudian dikemukakan oleh apa, alamat toba-tobai. Tapi dalam khusus juga ada pembicaraan tentang itu ya. Ada pembicaraan itu pada fasun adamiyah ya. Fi kalimatin apa? Pada ya, ya. Di dalam ini kan ada nanti pembahasan ya eh, tentang Adam ini ya, dalam ini yang pada bagian awal dari Fususul Hikam itu ada pembahasan tentang ini ya, fasun hikmatil ilahiyah fi kalimati adamiyah ya. Fasun hikmah ilah ketuhanan pada kalimat Adam. Walaupun bukan Adam dalam makna ini ya yang dibahas dalam konteks ini ya. Tapi ini kan simbol sebagai apa, sebagai suratul insanul kabir ya. Sebagai insan apa, di antara insan kabir dan insan sagir ya gitu. Jadi pembahasan tentang manusia makro dan manusia yang kemudian mikronya ya. Ada pembahasan tentang itu yang kemudian menjelaskan dari apa yang dibicarakan Mas Adito itu. Mungkin kita nanti bisa jadi bahwa eh, apa, saya mencoba mungkin memformulasikan ya, kita setiap fasun-fasun pada Fusul Hikam itu pada kajian-kajian kita berikutnya bisa kita bahas secara khusus ya gitu. Sehingga kita bisa, ini kan pengantar kita tentang gambaran apa, konsep dari gagasan Narabi. Nah, mungkin kita bisa secara khusus mungkin setiap fasun ya dalam Fususul Hikam itu dalam kajian kita berikutnya bisa kita baca teksnya ya secara ini, sehingga kemudian bisa memahami secara utuh dari gagasan besar Narabi. Siap, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Oke, makasih Mas Andito. Baik, Sehat selalu ya Mas Andito ya. Siap, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Kalau ada Terima kasih. ya. Ya, ya, Ustaz. baik, terima kasih. Mungkin sebagai penutup kita foto bersama Ustaz untuk mengabadikan Oh iya momen iya, ini. baik baik. Oke.
Bagi yang berkenan untuk membuka kamera, dipersilakan untuk membuka kamera. Kita akan mengambil foto bersama. Baik, saya hitung dalam hitungan mundur 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Ya. Baik. Oke, terima kasih ya, Sali ya. Baik. Terima kasih Ustadz Oke, atas Ustaz. penyampaian Ya, materinya. sama-sama. Sama ya. Sehat terus, Ustaz. Ya. Amin, amin. Prof Samsul masih di ini ya, masih di Malaysia ya. Masih di sini. Ya. Oke, insya Allah mudah-mudahan kita segera. Bagus. Ya, baik. Baik, Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Segera akan kami kirimkan rekamannya dan juga PowerPoint-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.